Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan Bu Diana, masih di bab yang sama, yaitu tentang dinasti Abbasiyah. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang siapa saja yang mendirikan dinasti Abbasiyah, kemudian siapa saja khalifah dinasti Abbasiyah yang sangat banyak jumlahnya. Tentunya kalian sudah mencari tahu kemarin yang Bu Diana share videonya itu di YouTube. Kalian sudah belajar itu. Nah, untuk hari ini kita akan belajar kelanjutan dari subbab yang lalu. Nah, hari ini babnya adalah tentang masa periode dinasti Abbasiyah. Silahkan mengikuti pembelajaran dari Bu Diana. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Untuk itu sebelumnya kita berdoa dulu dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Oke anak-anakku, silahkan diperhatikan. Hari ini kita belajar masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Nah, karena dinasti Abbasiyah itu berlangsung cukup lama, yaitu mulai dari 133 Hijriah sampai dengan 656 Hijriah. Ya, berarti ditulis 133 sampai dengan 656 Hijriah, atau kalau ditulis dalam tahun Masehi adalah 750 sampai dengan 1258 Masehi. Nah, periode ini cukup lama. Jadi pada periode-periode ini nanti terdapat banyak khalifah, di mana khalifah-khalifah itu ternyata dipengaruhi oleh negara dari luar. Jadi suatu negara itu tidak dapat berdiri jika tidak bekerja sama dengan negara luar. Oleh karena itu nanti dinasti Abbasiyah juga sama. Nah, dinasti Abbasiyah itu nanti akan dibagi menjadi 4 periode. Nah, ada 4 periode dinasti Abbasiyah. Yang pertama adalah masa Abbasiyah 1. Nah, masa Abbasiyah 1 ini dimulai dari lahirnya Daulah Abbasiyah, yaitu tahun 750 Masehi sampai dengan wafatnya Khalifah Al-Wasiq pada tahun 847 Masehi. Jadi, nah, pada masa lahirnya Abbasiyah, khalifahnya siapa? Yaitu Abu Abbas As-Saffah sampai dengan Khalifah Al-Wasiq. Nah, pada masa ini, masa Abbasiyah berarti kalau dihitung ada berapa tahun? Masa Abbasiyah 1 itu berlangsung, coba dihitung berapa tahun? Oke, kalau kalian sudah menemukan, nanti diisi ini berapa tahun, ya. Nah, kemudian langsung jelaskan saja, masa Abbasiyah 1 itu disebut juga dengan masa pengaruh Persia 1. Ya. Kenapa disebut masa pengaruh Persia 1? Karena pada masa 1 ini, periode pertama, Abbasiyah dipengaruhi oleh bangsa Persia. Jadi kebudayaan-kebudayaannya, kemudian perekonomiannya itu dipengaruhi oleh bangsa Persia. Nah, selanjutnya periode kedua yaitu disebut masa Abbasiyah 2. Nah, masa Abbasiyah 2 itu dimulai pada tahun 847 Masehi
sampai dengan 946 Masehi. Nah, ini khalifahnya yaitu setelah Al-Wathiq, yaitu siapa? Khalifah Al-Mutawakkil. Al-Mutawakkil mulai tahun ini 847 sampai berdirinya Daulah Buwayhi atau Bani Buwayhi. Masih ingat Bani Buwayhi itu siapa? Yaitu khalifah-khalifah dinasti Abbasiyah yang berdiri dari keturunan-keturunannya Buwayhi. Nah, Buwayhi itu letaknya di mana? Yaitu di Baghdad. Baghdad itu mana sih? Turki. Nah, karena Bani Buwayhi itu berasal dari Turki, maka pada periode kedua ini disebut sebagai masa pengaruh Turki I. Nah, ini masa pengaruh Persia I, kali ini masa pengaruh Turki I. Kenapa? Ya karena keturunan-keturunan yang menjadi khalifah pada masa Turki I ini adalah keturunannya orang-orang Turki. Orang-orang Turki. Otomatis secara bahasa, secara budaya, adat, dan ekonominya itu dipengaruhi oleh bangsa Turki, maka disebut masa pengaruh Turki I. Nah, ini kemudian kita lanjutkan setelah masa Abbasiyah I, masa Abbasiyah II, sekarang masa Abbasiyah III. Nah, masa Abbasiyah III. Masa Abbasiyah III itu dimulai pada tahun 946 Masehi sampai dengan 1055 Masehi. Nah, ini dimulai dari siapa? Yaitu dimulai dari Bani atau Daulah Buwayhi sampai berdirinya kaum Saljuk ke Baghdad. Jadi setelah kalian tadi mempelajari di masa Abbasiyah II itu dipengaruhi oleh orang Turki, kemudian nanti kaum Saljuk, kaum Saljuk itu berasal dari Persia yang masuk ke kota Baghdad Turki ini nanti akan mempengaruhi dinasti Abbasiyah ini. Maka pada masa ketiga ini disebut juga masa pengaruh Persia kedua. Kenapa? Karena Bani Saljuk berasal dari Persia yang mempengaruhi kebudayaan Abbasiyah. Nanti gaya kepemimpinan, cara memimpin, perekonomian, kebudayaan semuanya nanti akan mengarah ke Persia. Bangunan-bangunannya juga akan mengarah ke Persia. Nah, jadi itu. Kemudian kita lanjutkan. Yang terakhir adalah masa Abbasiyah IV. Masa Abbasiyah IV yaitu dimulai dari 1055 Masehi sampai dengan
1258 Masehi, yaitu dimulai dari masuknya Bani Saljuk sampai dengan kedatangan bangsa Mongol ke mana? Ke kota Baghdad. Jadi ini nanti kota Baghdad akan jatuh di tangan bangsa Mongol, sehingga dia akan mempengaruhi kota-kota Turki di sana, sehingga kebudayaan yang tadinya dipengaruhi oleh bangsa Persia kembali direbut oleh orang-orang Turki, sehingga pada masa ini disebut sebagai masa pengaruh Turki II. Jadi kalau kita belajar tentang dinasti Abbasiyah, terjadi 4 periode. Yang pertama periode Abbasiyah I disebut sebagai masa pengaruh Persia I. Kemudian dinasti Abbasiyah II disebut masa pengaruh Turki I. Kemudian masa Abbasiyah III disebut masa pengaruh Persia kedua. Yang terakhir adalah masa Abbasiyah IV disebut sebagai masa pengaruh Turki II. Jadi kalau kalian ingin mengingat dengan cepat, ingat saja Persia I, Turki I, Persia II, Turki II. Nah, itu yang kita pelajari hari ini. Kita nanti akan lanjutkan ke bab selanjutnya, yaitu tentang khalifah menonjol dinasti Abbasiyah. Kita akan lanjutkan nanti. Silakan tadi dipelajari, dipahami, dan kita akan lanjutkan jika kalian sudah memahami bab ini. Oke, itu saja. Simaklah video berikutnya. Nah, anak-anakku, itu tadi penjelasan Bu Diana mengenai masa pemerintahan Abbasiyah, di mana dinasti Abbasiyah itu dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama adalah masa Abbasiyah I, dinamakan dengan masa pengaruh Persia I. Kemudian masa dinasti Abbasiyah II disebut masa pengaruh Turki I. Kemudian masa Abbasiyah III disebut masa pengaruh Persia II, dan yang keempat adalah masa Abbasiyah IV disebut dengan masa pengaruh Turki II. Nah, jadi setelah kita belajar, silakan nanti kalian mencatat hal-hal penting yang Bu Diana telah share kepada kalian, dipelajari. Insya Allah nanti kalau ulangan akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Oke, hari ini cukup ini saja. Besok kita lanjutkan ke bab selanjutnya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila Bu Diana ada kesalahan saat mengajar kalian. Selamat belajar, semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.